Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah fa innahu qad adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasara al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta tawakkala 'ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma amin. Kita terakhir bahas ayat yang ke-32. Maaf. Ya, ayat yang ke-33 dari surah Ar-Rahman. 33-34. Insyaallah malam ini kita akan lanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yursalu 'alaikuma syuwabun min nar wa nuhasun fala tantasiran. Yursalu 'alaikuma, yursalu itu dikirimkan, 'alaikuma kepada kalian berdua. Sudah kita jelaskan beberapa kali bahwa kalian berdua di sini adalah al-jinnu wal ins, jin dan manusia. Apa yang akan dikirimkan kepada jin dan manusia, sebelumnya kita lihat dulu penggunaan fiilnya oleh Allah di sini. Yursalu itu dikirimkan. Kalau dalam bahasa Indonesia ini disebut kalimat pasif. Kalimat pasif itu dalam bahasa Arab dia tidak membutuhkan fa'il, tidak membutuhkan subjek, langsung ke objeknya. Itu satu. Lalu yang kedua yang harus dipahami dari kata yursalu ini adalah Allah menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya kata kerja yang akan datang. Karena ini menggunakan kata kerja yang akan datang, mudhari al-istiqbal, maka ini menunjukkan sesuatu yang belum terjadi. Kapan ini akan terjadi? Sebetulnya sudah ada gambaran di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa ayat 33 ini salah satu di antara beberapa penjelasan para mufassirin. Ada yang mengatakan bahwa ini menunjukkan saat terjadinya hari kiamat, huru-hara kiamat, pada saat para malaikat turun. Nah, kalau ini menunjukkan saat terjadinya hari kiamat atau huru-hara kiamat, maka itu artinya belum terjadi. Makanya Allah menggunakan di ayat ke-35 ini, Allah menggunakan fi'il mudhari tadi itu, kata kerja yang akan datang. Nah, karena masih ada keterkaitan antara ayat 33 dengan ayat 35 ini,
Di ayat 35 ini kita kembali, Allah katakan yursalu alaikuma, akan dikirimkan untuk kamu berdua wahai jin dan manusia. Pertama apa yang akan dikirimkan? Syuwadun. Apa itu syuwadun? Syuwadun itu disepakati oleh para mufassirin bahwa dia artinya adalah api. Artinya api. Tinggal jenis api yang kayak apa, itu yang diperdebatkan oleh para mufassirin. Ada yang mengatakan api yang warnanya hijau. Pernah lihat Pak, api warnanya hijau? Biru. Yang paling panas warna apa? Paling panas warna apa? Kalau biru ada di kompor gas Pak. Kalau ada di kompor gas ya belum terlalu panas, artinya itu. Biru kita kelihatan itu di kompor gas. Tapi hijau belum pernah lihat. Kuning juga pernah kita. Kalau hitam itu sudah di jahanam. Hitam itu sudah di jahanam, itu sudah puncaknya. Tapi ada yang mengatakan syuwadun itu narun akhdar. Jadi dia api yang warnanya hijau. Memang itu luar biasa panasnya. Itu yang pertama. Tapi yang jelas bahwa para mufassirin sepakat itu artinya api. Makanya di sini disusul oleh Allah dengan mengatakan syuwadun min nar. Min ini artinya dari, nar artinya api. Syuwadun min nar artinya sebagian dari api. Kenapa? Karena ini masih di dunia. Ini masih di dunia. Nanti kita akan lihat keterkaitannya dengan ayat yang berikutnya. Di ayat yang berikutnya itu kita akan lihat bahwa fa idzan syaqqatis sama'u. Ansyaqqatis sama'u itu artinya langit terbelah. Fakanat wardatan kadihan. Nanti di ayat berikutnya seperti itu ya. Kanat wardatan kadihan, kita akan lihat nanti langit itu terbelah. Ada yang mengatakan kenapa dia terbelah? Gara-gara api tadi. Gara-gara api ini. Api ini dari mana asalnya? Minal ard, min dakhilil ard. Dari dalam bumi dia akan keluar, dan saking panasnya api itu sehingga dia mempengaruhi langit. Saya paham ya? Saking panasnya api itu, langit yang luar biasa jauhnya itu terpengaruh, dan langit itu akhirnya terbelah gara-gara api itu. Nanti akan seperti itu. Makanya kita katakan ini terjadi pada saat huru hara kiamat. Dan saat huru hara kiamat itu insya Allah orang-orang beriman sudah gak ada. Tapi yang jelas ini adalah sebuah peringatan bagi kita. Jangan sampai kita termasuk bagian dari mereka yang mengalami itu. Karena kalau kita termasuk bagian dari yang mengalami itu kecelakaan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita kembali. Yursalu alaikuma, pertama yang akan dikirimkan kepada jin dan manusia syuwadun min nar. Lalu yang kedua adalah nuhas. Apa itu nuhas? Nuhas ada yang mengatakan dia adalah asap. Nuhas itu asap. Jadi kalau syuwad adalah api, nuhas adalah asap. Tapi ada juga yang mengatakan nuhas itu juga adalah api. Tapi api yang namanya nuhas itu lebih panas lagi dibandingkan dari syuwad. Ada yang bilang begitu. Maka ada juga yang bilang bahwa ini kan dikatakan oleh Allah yursalu alaikuma, dikirimkan kepada kalian berdua wahai jin dan manusia. Jadi sasaran dari api itu dua, pertama jin, kedua manusia. Yang dikirimkan oleh Allah juga ada dua, pertama syuwad, yang kedua nuhas. Maka Imam Ar-Razi mengatakan dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan bahwa Allah menyebutkan dua objek yang akan dikirimnya saat hari kiamat itu karena sasarannya juga ada dua. Jadi syuwad itu dikirimkan kepada manusia, nuhas itu dikirimkan kepada jin. Dan nuhas jauh lebih panas dibandingkan syuwad. Kenapa bisa demikian? Karena satu, manusia itu tidak tercipta dari api. Karena manusia tidak tercipta dari api, maka disiksa dengan panas sedikit saja itu sudah sangat cukup, lebih dari cukup. Kenapa jin dikirimkan untuk mereka nuhas, api yang jauh lebih panas ketimbang syuwad? Karena mereka tercipta dari api.
Dikarenakan mereka tercipta dari api, maka api yang dipakai untuk menyiksa mereka harus jauh lebih panas dibandingkan dari api yang dipakai untuk menyiksa manusia. Ya, yursalu alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun. Lalu Allah katakan fala tantasiran. Maka pada saat itu tidak akan ada di antara kalian wahai jin dan manusia tantasiran yang akan selamat. Mari kita perhatikan lagi kaitannya dengan ayat ke-33. Sudah dikatakan di ayat ke-33 bahwa Allah katakan di situ ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Kalau kalian itu bisa keluar dari batas-batas langit dan keluar dari batas-batas bumi, silakan kalian keluar. Kenapa? Karena pada saat terjadi huru-hara kiamat, kalau kalian masih ada di dalam wilayah bumi, kalian tidak akan selamat. Nah, maka falatan tasiran di sini itu pertama ditegaskan oleh Allah di ayat ke-33. Allah katakan, la tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan pernah sanggup untuk keluar dari batasan bumi ini illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Kekuatan siapa? Kekuatan Allah. Dan belum pernah ada manusia yang melewati itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'rajnya atau Isra Mi'raj itu ya. Itu pun bisultan. Bisultan itu artinya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di ayat ke-33 Allah tegaskan dulu, kalian tidak akan pernah bisa keluar. Tidak akan pernah bisa keluar. Oleh karena kalian tidak akan pernah bisa keluar, maka ditegaskan lagi di ayat 35, la tantasiran. Tidak akan pernah kalian selamat. Siapapun tidak akan pernah selamat. Kenapa tidak akan pernah selamat? Karena tidak akan pernah ada satupun di antara jin dan manusia yang bisa keluar dari wilayah batas-batas bumi ini. Yang dimaksudnya, jadi yursalu alaikum asywadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kadang-kadang suka mikir, bagaimana kita bisa terhindar dari itu semuanya? Bagaimana kita bisa lepas dari kesulitan hidup ini? Bagaimana kita bisa lepas dari ujian hidup ini? Kadang-kadang suka mikir seperti itu kan? Sampai ada orang yang bunuh diri gara-gara itu. Nah, orang yang berpikir bunuh diri itu mereka yang kepengen keluar dari wilayah bumi ini, tapi kan gak akan pernah bisa. Karena kalau Anda hidup ya pasti akan seperti itu namanya risiko. Ya, jadi harus diterima ridho, atau bahkan justru kalau memang kita adalah orang yang beriman yang sejati, maka justru tantangan-tantangan, ujian-ujian yang paling berat sekalipun itu justru menjadi pemicu bagi kita untuk senantiasa mengangkat derajat kita, derajat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Yang tiga-tiga tadi itu dengan kekuatan apa itu? Kekuatan Allah. Illa bisultan, kecuali dengan kekuatan Allah. Satu kekuatan Allah. Tidak akan pernah ada yang bisa keluar kalau tidak dengan kekuatan Allah. Nggak bisa, satu pun. Meskipun ada juga mufassirin yang mengatakan la tanfuduna illa bisultan. Bisultan itu mereka artikan bukan bisultan tapi ila sultan. Kalian tidak akan pernah bisa keluar dari wilayah batas-batas bumi ini kecuali saat kalian keluar menuju sultan. Menuju sultan itu menuju siapa? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan kita manusia ini selama kita belum bertemu dengan Allah, kita gak akan pernah bisa keluar dari situ. Selama kita belum bertemu dengan Allah, selama kita belum meninggal dunia, ya kita masih ada di wilayah ini. Ya. La tanfuduna illa bisultan. Lalu disusul lagi oleh Allah ayat ini dengan mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak kamu dustakan? Ini artinya ada nikmat juga di situ.
Artinya di ayat ke-35 itu juga ada nikmat. Nah sekarang muncul pertanyaan, nikmat apa di ayat ke-35 itu? Masa Allah tegaskan, Allah mengancam dengan mengatakan kalian akan dikirimkan kepada kalian syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Itu kan ancaman. Masa iya ancaman nikmat? Kan aneh, ancaman kok nikmat? Nah justru di sini letaknya, keadilan Allah itu ada di sini. Kenapa kita katakan keadilan Allah itu ada di sini? Semua yang sifatnya meskipun kita kelihatannya menurut kita ya, menurut penilaian kita itu buruk, itu tidak baik, itu kita benci, tapi ternyata di situ ada nikmat. Apa nikmat Allah di sini? Nikmat Allah di sini adalah tandir. Apa itu tandir? Peringatan. Coba kalau orang misalnya tidak diingatkan sama sekali. Makanya kalau ada orang yang nasihati kita itu nikmat. Kalau ada orang yang tegur kita itu nikmat. Kalau ada orang yang kritik kita itu nikmat. Kritiknya benar, nikmat bagi kita. Kritiknya salah, ya sudah dia yang dosa. Ya kira gitu. Nah kadang-kadang kan kita suka suka kesel kalau banyak orang yang suka mengkritik kita. Jangan, terima saja. Kalau memang dia benar, itu kan artinya dia ingin kita berubah. Kalaupun misalnya dia kritik itu karena kebencian, gak apa-apa, karena kebencian itu dari dia. Tapi kalau benar apa yang dia katakan, kan itu artinya peringatan bagi kita. Jadi pada peringatan seperti itu juga ada nikmat. Makanya ketika Allah ingatkan seperti ini, la tantasiran, saat itu kalian tidak akan pernah bisa selamat, satupun gak akan pernah bisa selamat. Maka dengan ini manusia dan jin akan menjadi takut. Dengan mereka menjadi takut, akhirnya apa? Mereka akan meninggalkan dosa dan mereka akan berlomba-lomba untuk mengumpulkan pahala melalui amal soleh yang bisa mereka lakukan. Jadi itu ya. Makanya Rasulullah SAW itu disebut sebagai basyiran wa nadhira. Basyiran itu pemberi berita gembira, nadhiran itu adalah pengingat yang mengingatkan. Coba bayangkan Pak, kalau tidak ada ancaman-ancaman seperti ini, semua orang melakukan pelanggaran, nggak ada ancaman, kan bebas semua. Meskipun orang tahu bahwa itu salah, orang semua tahu bahwa itu salah, tapi kalau tidak ada ancaman, pasti akan dilanggar. Pasti akan dilanggar. Orang ada ancaman saja masih dilanggar. Ada KPK, masih juga ada yang korupsi kan? Ada KPK, masih juga ada yang korupsi. Ada ancaman begini dan begitu, masih ada juga ada yang melanggar. Itu artinya jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat Allah ada pada hal seperti ini. Kita diinginkan oleh Allah, artinya kita masih disayang oleh Allah. Ada peringatan seperti ini, artinya kita masih disayang oleh Allah. Bayangkan kalau orang sudah dibiarkan, tidak diingatkan sama sekali. Anda melakukan apapun juga bodo amat. Kalau bahasa gaulnya ya bodo amat, silakanlah melakukan dosa, melakukan apa. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan bagi orang-orang yang sudah tidak punya kuping ini, yang tidak bisa lagi diingatkan, apa kata Rasulullah SAW? Illam tastahi if'al ma syi'ta. Kalau memang kamu sudah tidak punya rasa malu lagi, sudah lakukan apapun yang kamu inginkan. Nah kalau sudah seperti itu, artinya kita tidak diingatkan lagi, artinya kita tidak ditegur lagi. Kalau kita tidak ditegur lagi, itu artinya kita dicuekin, artinya kita dibiarkan untuk celaka. Nah Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita melalui firman-Nya ini, bahwa di situ ada nikmat yang patut juga kita syukuri. Ayat selanjutnya, fa'idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Ini juga masih ada kaitannya dengan ayat ke-35 dan ayat ke-33. Kenapa ada kaitannya? Karena Allah menggunakan kata fa. Fa itu di dalam bahasa Arab itu ada beberapa makna. Termasuk di antara maknanya kalau kita belajar nahwu ada namanya istinaf. Istinaf itu untuk menyambung cerita sebelumnya, untuk menyambung keterangan sebelumnya, itu istinaf. Nah maka ketika Allah katakan fa'idzan syaqqatis samaa'u, kalau Allah misalnya ini adalah keterangan terpisah, itu nggak pakai fa, langsung idza. Idzan syaqqatis sama, apabila langit terbelah. Tapi di sini Allah menggunakan fa idzan syaqqatis sama'u, maka apabila langit telah terbelah. Nah, maka hubungannya dengan ayat ke-35 tadi seperti kita katakan bahwa
yursalu alaikum asywadun itu dikirimkan kepada kalian api itu pada saat terjadinya kiamat nanti. Meskipun ada juga di antara mufassirin yang mengatakan bukan saat terjadinya kiamat, tapi itu di kuburan, di alam barzakh. Tapi yang paling umum dan paling kuat adalah pendapat bahwa saat terjadinya huru-hara kiamat, manusia-manusia atau semua manusia yang tadi sudah dikuburkan sebelumnya itu semua akan keluar dari kuburnya. Melalui apa? Melalui tadi dikirimkannya api itu. Jadi api keluar dari apa namanya? Dari perut bumi. Lalu dengan keluarnya api itu fa'idzan syaqqatis sama. Itu hubungannya ya. Ketika api itu keluar, tadi dua jenis. Pertama apinya adalah sywadun, yang kedua apinya adalah nuhas. Ketika itu keluar saking panasnya, jadi panasnya itu sampai ke langit. Nah, karena panasnya sampai ke langit, maka langit itu membelah. Sama dengan Anda kalau panggang apa ya, misalnya ada api di bawah, coba taruh ada baskom, misalnya baskom plastik ya, baskom plastik di atas. Coba saja taruh seperti ini. Kalau panasnya sampai ke situ, pasti dia berlubang itu. Kalau panasnya sampai ke situ, pasti dia berlubang, meleleh pasti. Nah, seperti itu kejadiannya. Jadi api itu naik sampai ke langit, saking tingginya, saking kuatnya, saking panasnya, insyaqqatis sama. Langit itu terbelah. Ketika langit terbelah pada saat itu Allah mengatakan para malaikat turun. Tapi kita lanjutkan dulu di sini karena ayat ini berbeda konteksnya. Ayat ini mengatakan fa idza syaqqatis sama'u fakanat wardatan. Pertama, kanat wardatan. Pada saat langit terbelah itu, langit berwarna wardah. Apa itu wardah? Wardah itu artinya mawar. Apa warnanya mawar, Pak? Warnanya mawar apa? Macam-macam benar. Ada mawar ungu, ada mawar hitam, ada mawar putih, ada mawar merah. Tapi di sini mawar merah. Para mufassirin mengatakan ahmar. Jadi yang dimaksud kanat wardatan itu, kata para mufassirin itu artinya launuhu ahmar. Langit saat itu warnanya merah. Nah, ada juga yang mengatakan sebetulnya langit itu memang merah warnanya. Ada mengatakan begitu. Cuma karena saking jauhnya dari bumi sehingga penglihatan kita terhadap langit itu biru. Kan ada juga yang mengatakan langit itu sebetulnya bukan biru warnanya, biru itu yang sampai ke mata kita. Kan kalau nggak salah dalam ilmu apa itu namanya? Astronomi, antariksa, apalah itu. Itu ya. Itu bukan biru, yang warna biru itu jangkauan pandangan kita. Nah, sehingga ada mufassirin mengatakan bahwa langit itu warna awalnya memang dia merah. Jadi ketika dia terbelah, fakanat wardatan. Nah, saat hari kiamat itu baru manusia dan jin bisa menyaksikan warna aslinya langit itu, yaitu warna merah. Ada mengatakan begitu. Tapi ada juga yang bilang tidak, merah itu karena pengaruh dari api yang sangat panas tadi, sehingga langit berubah warnanya menjadi merah. Kanat wardatan, dia seperti mawar yang berwarna merah. Itu yang pertama ya. Jadi insyaqqat, terbelah dulu gara-gara api itu, berubah warnanya menjadi merah. Lalu kemudian kaddihan. Addihan itu jamak dari ad-duhun. Ad-duhun itu artinya minyak. Apa hubungannya dengan minyak? Nah itu ya. Jadi hubungannya dengan minyak begini. Diceritakan oleh Imam Ar-Razi, saya lupa Imam Ar-Razi atau Asy-Syaukani. Diceritakan bahwa kenapa dikatakan oleh Allah kaddihan, itu artinya meleleh nanti langit itu. Melelehnya itu seperti minyak yang dituangkan. Pernah nuangin minyak? Menuangkan minyak itu nggak kayak air kan? Kalau air kan dia bisa pecah, melebar ya. Tapi kalau minyak dia meleleh seperti plastik yang dibakar itu. Nah, kenapa dikatakan oleh Allah kaddihan? Karena pengaruh daripada api yang naik tadi itu, yaitu sywadun wa nuhas. Ya, naik tadi jadi kemudian terbelah. Nah, terbelahnya itu langit itu kemudian meleleh ke bawah. Nah, itu yang dimaksud dengan kaddihan, seperti minyak. Sebetulnya lemak itu juga disebut dihan, duhun. Jadi yang punya lemak itu bahasa Arabnya itu duhun. Ya. Nah, itu ya. Jadi
fa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Lalu Allah lanjutkan lagi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak engkau dustakan. Artinya seperti sudah dikatakan sebelumnya, bahwa di keterangan ini, ayat yang ke-37 ini juga ada nikmat. Nikmat Allah seperti itu dari mana? Banyak nikmat Allah yang kita tahu dari sini. Pertama, kita jadi tahu melalui ini tentang ilmu bahwa langit itu warnanya merah. Kita jadi tahu bahwa langit itu warnanya merah. Meskipun tidak disepakati oleh para mufassirin ya, tidak disepakati. Ingat, itu pendapat. Itu pendapat yang mengatakan bahwa langit warnanya merah. Tapi meskipun itu pendapat, tetap kita hormati. Tetap kita hormati. Itu satu, kita punya ilmu tentang itu. Yang kedua, kita jadi tahu prosesnya. Oh, ternyata seperti itu. Yang ketiga, tentu kembali lagi kepada yang sudah kita sampaikan tadi. Ini adalah indar. Apa itu indar? Peringatan bagi kita. Dengan begitu nanti kita jadi tahu bahwa proses terjadinya kiamat itu ternyata seperti itu. Makanya kan di dalam surah apa itu? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Surah apa? Ibrahim. Yauma qiyamah, betul. Surah Ibrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari kiamat itu adalah hari di mana tubaddalul ard. Bumi ini diganti ghairal ard dengan bumi yang lain. Was samawat, langit juga demikian. Makanya pada saat tadi itu insyaqqatis sama, langit itu sudah mulai terbelah, maka pada saat itu malaikat turun. Nah, disepakati oleh para mufassirin bahwa malaikat itu kalau sudah turun, karena kalau kita lihat dalam surah Al-Maidah kalau nggak salah, surah Al-Maidah itu salah satu di antara keinginan orang-orang kafir itu adalah di awal-awal surah Al-Maidah, mereka mengatakan kenapa tidak yang menjadi rasul itu kenapa bukan malaikat? Kenapa rasul itu harus manusia? Seharusnya kan kalau memang dia benar-benar rasul ya dari malaikat. Mereka katakan begitu. Tapi para mufassirin mengatakan bahwa mohon maaf, di ayat yang lain dijawab oleh Allah bahwa kalaupun Allah menurunkan rasul itu dari malaikat, maka dia pasti rajulan. Artinya dia pasti berwujud manusia, seorang laki-laki. Kenapa dia berwujud manusia atau seorang laki-laki? Karena kalau dia tidak berwujud manusia atau seorang laki-laki, dia akan kesulitan untuk menyampaikan wahyu Allah. Jadi gak ada gunanya juga Allah turunkan malaikat. Rasul itu dari kalangan malaikat, gak ada gunanya. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau Allah turunkan malaikat dalam wujud aslinya, maka ingat, turunnya malaikat dalam wujud asli itu tujuannya adalah untuk menghancurkan atau mengarap manusia. Makanya jangan pernah berharap malaikat turun dalam wujud asli. Karena malaikat turun dalam wujud asli itu artinya kedatangan malaikat itu untuk mengarap manusia, untuk menghukum manusia. Nah, maka itu disepakati oleh para ulama ya. Jadi turunnya malaikat dalam wujud asli itu untuk membawa musibah, malapetaka, bencana bagi manusia, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kembali ke ayat ini, insyaqqatis sama dijelaskan di dalam ayat yang lain dengan terbelahnya langit itu malaikat turun. Apa kaitannya dengan musibah yang kita sampaikan tadi? Ya jelas. Ketika turun malaikat kan huru hara kiamat yang terjadi. Dengan huru hara kiamat itu adakah manusia yang selamat? Tidak ada. Bencana itu yang terjadi. Itu siksaan yang terjadi. Dan seperti kita katakan tadi, kembali lagi kita katakan bahwa pada saat huru hara kiamat yang terjadi itu tidak ada lagi orang-orang yang beriman. Itu semua adalah orang-orang kafir dan ahli maksiat yang tersisa pada saat itu. Makanya malaikat turun dalam wujud aslinya. Kita kembali ayat yang berikutnya. Fayauma idzin la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Fayauma idzin, maka pada hari itu. Hari itu hari yang mana? Hari yang diceritakan dimulai ayat ke-33, ayat ke-35, ayat ke-37. Pada hari itu, yaitu hari terjadinya huru hara kiamat, kata Allah, la yus'alu an dzambihi,
tidak ditanya lagi tentang dosanya. Insun, manusia, walajan, tidak pula jin. Apa artinya itu? Nah, di sini jamaah yang dimuliakan Allah, pelajaran pertama dari ayat ini adalah bahwa ini salah satu di antara yang bisa kita pahami bahwa namanya azab kubur itu juga ada. Azab kubur itu ada. Apa hubungannya dengan azab kubur itu ada? Karena di sini layus alu, berarti kalau layus alu itu sebelumnya ada pertanyaan, sesudahnya ada pertanyaan, tapi saat ini tidak ada pertanyaan. Pertanyaan sebelumnya di mana? Di kuburan, kan nanti akan ditanya. Ya kan? Man rabbuka, madinuka kan, man nabiyuka, itu kan nanti akan ditanya. Ditanya semuanya. Yang tidak tahu dia akan mengatakan, orang kafir dia akan mengatakan la adri. Nah, itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua di mana? Indal hisab. Ketika sudah dibangkitkan semua di yaumil hisab. Nah, di tengah-tengahnya antara pertanyaan kuburan dengan pertanyaan hari hisab, di tengah-tengahnya la yus'alu an dzambihi insun walajan. Di tengah-tengahnya itu tidak akan ditanya satu orang manusia pun atau satu jin pun tidak akan ditanya saat itu tentang dosanya. Pertanyaannya, kenapa tidak ditanya pada saat itu? Sederhana jawabannya. Karena orang dan jin sudah tahu dia celaka atau dia selamat saat itu. Sudah tahu. Sejak pertama awal mula dia masih di kuburan itu sudah tahu. Di kuburan kan bagi ahlul jannah akan diistirahatkan oleh Allah, dibukakan pintu surga. Apa namanya? Jendela-jendela dari taman surga. Jadi sudah tahu. Makanya pada saat terjadi huru hara kiamat itu kan manusia nanti kuburan itu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Semua yang terkubur dalam bumi itu kan akan keluar semua di hari itu. Ketika keluar semua di hari itu, maka berarti kan kebangkitan akan terjadi. Nah, itu tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun jin yang akan ditanya an dzambihi. Udah ditunda dulu. Sekarang ini nikmati dulu yang ini. Nikmati dulu aja proses yang ini bagi kalian orang-orang beriman. Nikmati proses ini bagi kalian orang-orang kafir, silakan rasakan proses itu. Ya, siksaan. Yauma idzin la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Nah, maka ketika sudah dibangkitkan atau sudah dibinasakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir Allah akan membinasakan para malaikat dan kemudian mematikan Israfil, lalu kemudian membangkitkan kembali. Intinya singkat cerita, ketika semua sudah dibangkitkan, baru kemudian mulai ada pertanyaan lagi. Baru mulai ada pertanyaan lagi di situ. Ya, yang disebut sebagai yaumul hisab. Perbedaannya antara yang pertama yaitu di kuburan dengan yang kedua yaitu di yaumul hisab. Kalau di kuburan dosa apapun yang dilakukan oleh manusia itu nggak pakai ditimbang. Nggak pakai ditimbang maksudnya apa? Nggak, kalau di akhirat kan di yaumul hisab kan akan ditimbang antara dosa dengan pahala. Kalau Anda dosanya lebih banyak, cuci dulu itu di neraka. Kalau Anda pahala amal solehnya lebih banyak, langsung Anda lolos masuk surga. Lolos itu dari yang tadi. Tapi bagaimana dengan di kuburan? Nggak pakai dihisab, nggak pakai ditimbang. Anda punya dosa yang layak menjadikan Anda disiksa di kubur, Anda disiksa di kubur. Itu sudah pasti. Ya, kecuali kalau Anda juga punya amalan-amalan soleh yang lain yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa itu akan melindungi Anda dari azab kubur. Kalau Anda punya itu ya iya, Anda akan terlindungi. Tapi kalau Anda tidak punya itu, ya dosa apapun yang Anda lakukan dan itu menyebabkan azab kubur, pasti Anda akan disiksa gara-gara itu. Ya, seperti yang diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah melewati dua kuburan ya. Dua kuburan, lalu kemudian beliau mengatakan pada para sahabatnya, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya penghuni dua kubur itu sedang diadab. Wa ma yu'adzabani min kabirin, dan mereka tidak diadab gara-gara dosa besar. Artinya dosa sepele, dosa sederhana, dosa kecil. Ya, yang pertama amma ahaduhuma, yang pertama itu gara-gara apa? Fakana la yastatiru minal baul, tidak menjaga diri dari
buang air kecil. Satu, melakukannya di tempat yang tidak tertutup. Pokoknya cuek aja, siapapun yang lihat boleh. Satu. Yang kedua, tidak menjaga pakaiannya dari percikan air seninya. Yang ketiga, tidak membersihkan bekas air seninya atau tidak membersihkan kemaluannya, yang disebut dalam bahasa fikih sebagai istinja, tidak cebok kalau bahasa kita. Nauzubillah min dzalik. Itu menunjukkan bahwa adanya adab kubur, dan adab kubur itu gak pakai yang tadi itu, gak pakai timbangan. Anda melakukan satu dosa yang menyebabkan adab kubur, ya ada adab kubur. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita kembali. Fayauma idzin la yus'alu an dzambihi insun walajan. Pada hari itu tidak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jin dan manusia satupun tentang dosa-dosanya. Ditutup lagi oleh Allah dengan mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak engkau dustakan, wahai jin dan manusia. Artinya seperti sudah kita katakan beberapa kali, berarti ada nikmat lagi di situ. Pada proses tidak ditanyanya manusia di situ ya, tentang dosa-dosanya, di situ juga ada nikmat yang patut disyukuri. Intinya setiap kali Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, artinya pada kalimat sebelumnya itu ada nikmat yang patut disyukuri. Nah, maka muncul lagi pertanyaan, nikmat apa yang patut disyukuri di sini? Nikmat yang patut disyukuri di sini adalah bahwa yang sudah kita sampaikan tadi, orang-orang beriman, kalau mereka memang beriman, alhamdulillah mereka tidak merasakan itu. Nggak pakai ditanya-tanya lagi, udah terbebas dari situ. Dan orang-orang kafir, Allah tegakkan keadilannya di situ. Mereka sudah disiksa terlebih dahulu di situ. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan insyaallah pada